Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dan Bapak Chandra Silalai dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema Antikristus dan angka 66. Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Puji Tuhan ya Pak ya, kabar baik, kabar sukacita ya Pak ya. Ya, kali ini kita membahas tentang Antikristus dan 66 sesuai dengan tadi judul atau periode tentang firman Tuhan yang akan kita bahas. Begini Pak, pertanyaan pertama saya akan berikan pada Bapak, kapankah terjadinya Antikristus atau angka 66? Iya. Angka 66. Terima kasih Samsir. Memang belakangan ini mengenai angka 66 dan Antikristus ini hampir viral. Banyak orang mempersoalkan, membicarakan, apalagi ada hubungannya dengan vaksin-vaksin ini. Dan kebanyakan berita itu menakutkan. Sepertinya ada sesuatu yang berbahaya sekali. Maka kita ingin tahu dan ingin menjelaskan seperti apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Antikristus dan juga angka 66 itu. Mari kita mulai dari Antikristus. Kita baca Alkitab yang menjelaskan tentang Antikristus ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan seterusnya. 1 Yohanes pasal 2 mulai dari ayat 18 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Antikristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjelaskan tentang Antikristus. Jadi dari firman ini dapat kita lihat bahwa Antikristus itu yang pertama, orang itu berasal dari kita, atau dengan kata lain orang-orang Kristen yang tadinya sama-sama dengan kita. Orang yang kelihatan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi mereka menolak atau menyangkal Yesus, menyangkal Bapa, dan mereka menyesatkan banyak orang. Dan dikatakan pada saat firman ini ditulis sudah disebut sekarang ini telah bangkit. Berarti Antikristus itu sudah lama ada di dunia ini dan sampai sekarang terus. Maka banyak penyesatan. Ya, kita tidak perlu sebut ya siapa dalam arti identitas, tetapi ajarannya banyak yang tidak mengaku bahwa ada Bapa, yang tidak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Itu adalah Antikristus menurut firman Tuhan ini. Itulah ciri-ciri daripada Antikristus. Nah sekarang kemudian kita beralih kepada angka 66. Mari kita baca firman Tuhan dari Wahyu pasal 13. Kita baca
mulai ayat 1, Wahyu 13 kita baca. Kita lihat dulu. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 18. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Terus ayat berikutnya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruhnya kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, itulah cerita atau penjelasan tentang Anam atau 666 tanda yang akan dibuat di tangan atau di dahi. Sekarang kita mau lihat seperti apa kejadian ini, peristiwa Anam ini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ada seorang binatang yang keluar dari laut. Setelah itu baru ada lagi keluar binatang dari bumi. Dan mereka menyebabkan seluruh bumi menyembah binatang pertama tadi. Karena kuasanya hebat. Bisa membuat patung hidup. Bisa membuat berbicara. Jadi sekelompok orang besar di bumi ini
akan bergabung, berkelompok, menjadi simpatisan, kagum terhadap kejadian itu. Dan mereka anggap bahwa itulah perlindungan. Sampai mereka katakan, siapakah yang sanggup membuat seperti ini? Dan mereka membuat satu peraturan bahwa tidak bergabung dengan mereka diberi tanda, yaitu tanda di dahi atau tangan. Tanda itu bilangan seorang manusia namanya 666. Dan setiap orang yang tidak bergabung dengan mereka tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Dan terjadilah penyiksaan yang dahsyat. Dan katanya tadi di situ diberikan juga kuasa kepada mereka untuk menyesatkan atau membelokkan jalan orang-orang benar. Memang kejadian itu sangat luar biasa. Baru berikutnya menyuruh membuat patung, diberi kuasa menghidupkan patung. Orang yang tadinya menyembah patung itu, yang tidak mau menyembah patung itu dibunuh. Dan mereka menguasai perekonomian dunia. Dan orang-orang banyak kagum. Walaupun seperti itu, kejadiannya membuat orang terkagum dan banyak tersesat. Namun satu hal yang menjadi jaminan bagi kita orang percaya dikatakan di dalam ayat ayat 8. Bacakan lagi. Pasal 13 ayat 8. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kepastian jaminan kepada kita, nama kita sudah tertulis dalam buku kitab kehidupan. Amin. Amin. Orang yang bergabung kepada kelompok itu hanya yang tidak tertulis namanya dalam buku kitab kehidupan. Jadi tidak perlu takut. Memang ada penyiksaan, tetapi kita juga punya kemampuan untuk melawan. Tuhan sudah bilang, lawanlah. Kita tidak dibilang bahwa kita akan dikalahkan, kita akan bersujud. Tidak. Kita bisa melawan. Dari dulu Tuhan sudah bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Kita bisa lawan. Ya, amin. Di situ tidak ada dibilang tidak bisa melawan. Bisa. Kenapa orang tidak melawan? Karena mereka kagum terhadap kejadian itu dan mereka simpatik dan bergabung dengan mereka. Kita tidak simpatik, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita sudah tahu jelas itu penyesat. Dan jaminannya, kita sudah tertulis nama dalam buku kitab kehidupan, sehingga tidak akan termasuk di dalam kelompok itu. Amin. Luar biasa kan? Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, itu mengenai kapan terjadinya itu ya. Nah, Pertanyaan kedua, serangannya apa itu Pak? Antikris, baik antikris maupun anak-anak, serangannya. serangannya. Iya. Yang pertama menyesatkan. Sesat. Yang kedua pengaruhnya besar. Iya. Yang ketiga membuat patung hidup. Yang keempat membuat tanda di dahi dan tangan. Yang kelima mereka memonopoli perekonomian. Yang keenam membunuh. Itu kira-kira serangan mereka. Berikutnya. Pertanyaan ketiga Pak, berikutnya. Siapakah mereka itu baik antikris maupun anak-anak? Tadi sudah dijelaskan. Antikristus itu adalah orang Kristen dari kita, dari gereja kita, yang kelihatannya selama ini seperti sungguh-sungguh, tetapi ternyata tidak, karena mereka akhirnya menyangkal Yesus bukan Tuhan dan menyangkal tidak ada Bapa. Kalau angka 66, mereka bukan orang Kristen, bukan orang benar. Mereka adalah orang-orang dunia yang berkecimpung di dalam perekonomian dan ilmu serta pengetahuan dan profesionalisme. Mereka kagum terhadap binatang itu, terhadap pekerjaan binatang itu. Maka mereka berkelompok bergabung dan membuat satu grup
yang menguasai perekonomian. Tadinya bahwa mereka jadi bukan orang yang menjadikan kelompok itu. Ada binatang keluar dari bumi yang kuasanya luar biasa sehingga membuat orang terkagum-kagum. Itulah yang membuat orang menjadi simpatik dan membentuk kelompok pengagum binatang itu. Itulah kelompok 66 yang kemudian orang itu menjadi menyembah binatang itu. Dan semua orang bergabung menyembah binatang itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang jelas tersesat. Itu. Baik. Pertanyaan nomor 4. Apa bahayanya kepada kita, baik bahaya antikris maupun bahaya 66 kepada kita, Ya. Tuhan? Kita sudah dikatakan di dalam antikristus tadi 1 Yohanes 2 itu bahwa di dalam kita ada pengurapan. Sehingga walaupun mereka berusaha menyesatkan kita sudah ngerti. Sekarang aja kita tahu siapa. Jadi antikristus itu sudah ada dari mulai surat Yohanes ini dibuat. Dari mulai Alkitab ini dibuat, sudah ada. Dan kita tahu siapa sekarang yang sedang berkeliaran dan mereka berkembang pesat. Itu juga tak perlu kita takuti. Dan yang sebenarnya ini adalah tugas kita untuk memberitakan bahwa ada Tuhan. Yesus itu Tuhan, anak manusia, juru selamat. Dan Yesus itu sama dengan Allah. Allah itu adalah sama dengan Yesus. Mereka satu tetapi 3 pribadi. Itulah dia, itulah yang benar. Di luar itu pasti sesat. Jadi kalau ditanya adakah bahayanya? Tidak ada. Untuk peristiwa angka 66 juga sudah dikatakan bahwa yang termasuk dan bergabung dengan mereka hanya orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kemudian kapan itu terjadi? Seperti tadilah. Tadi kita sudah lihat bahwa kalau peristiwa antikristus itu dari dulu sudah ada. Dan mereka tidak membuat mujizat. Antikristus tidak membuat mujizat. Mereka menyesat biasa-biasa saja. Kita lihatlah banyak pengajar-pengajar sesat. Tapi kalau angka 66 itu ada mujizat yang luar biasa membuat heran orang. Jadi kalau kita datang misalnya mau berpikir apa itu 66, ya seperti itu. Saudaraku, jangan terlalu mengheboh-hebohkan bahwa ada vaksin yang juga sudah berbau 66. 66 itu terjadi ada urutan-urutannya. Dimulai dari Wahyu pasal 6 ada pembukaan meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ada lagi pembunyian sangkakala 1, 2, 3, 4 yang semuanya berbau malapetaka. Dan kalau itu sudah terjadi, barulah muncul Wahyu 13 tentang angka 66. Nggak mungkinlah terus dibuka meterai ke-7 padahal meterai pertama tidak dibuka. Nggak mungkin terus sangkakala berbunyi padahal meterai 1 belum dibuka. Jadi pastilah meterai 1 dulu, 2, 3 sangkakala dan seterusnya, barulah terjadi peristiwa Wahyu 13 itu angka 66. Jadi jangan terlalu besok mau datang Tuhan, mau terjadi angka 66. Cobalah merenungkan apa firman Tuhan yang menunjuk kapan terjadinya peristiwa itu. Menurut saya, meterai 1 pun sampai ke-7 belum dibuka. Di Wahyu pasal 9 di sana akan datang nanti belalang seperti singa, seperti kalajengking sengatannya. Itu pun belum terjadi sekarang. Yang bisa menggigit orang. Seperti kalajengking gigitannya itu. Dan semua orang berkata, runtuhlah gunung, timpalah kami supaya kami mati. Tapi tidak ada kematian lagi pada waktu itu. Itu pun belum terjadi. Yang terjadi sekarang, baru gunung meletus, baru perang, baru yaitu. Itu pun kalau di Matius pasal 24 itu baru permulaan zaman. Belum lagi zaman akhir. Dan saudaraku, janganlah terlalu semua dicurigai sampai vaksin. Itu baik untuk menangkal
virus-virus corona ini. Jangan terjadi hoax. Ada hoax yang mengatakan setelah disuntik lalu mati. Nggak ada itu. Percayalah. Itu kira-kira penyampaian kami tentang antikristus dan juga anak enam. Terima kasih Tuhan. Karena para pemirsa sekalian, pesan dari kami tetap teguh berpegang sama Tuhan Yesus. Jangan mudah lemah di tengah keadaan sekarang ini. Jangan takut terhadap antikris maupun baik 66. Tetaplah berpengharapan dalam Tuhan Berjaga-jaga. Yesus dan berjaga-jaga dan Amin. berdoa. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Salam. Sampai Iya, jumpa sampai lagi. jumpa lagi Amin. minggu depan.